Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Elisa, mahasiswi dari Universitas Pancasakti Bekasi dengan program studi Pendidikan Guru Anak Usia Dini kelas B. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang nilai-nilai Pancasila pada anak usia dini. Adapun tugas tersebut adalah untuk memenuhi tugas ujian akhir semester di semester 4 dengan mata kuliah pengembangan nilai-nilai Pancasila untuk anak usia dini dengan dosen pengampu Ibu Pitah Mulyanti MPD. Para pendiri bangsa Indonesia telah menyusun dasar negara yaitu Pancasila. Tentu setiap warga negara Indonesia harus mengamalkan betul semua sila yang ada di dalam Pancasila. Nilai-nilai luhurnya menjadi pondasi dalam diri setiap anak agar kelak ketika anak itu dewasa memiliki karakter berkebangsaan. Memberikan pemahaman nilai-nilai Pancasila tidak berarti dimulai saat di bangku sekolah dasar. Namun, penanaman moral dapat dilakukan sejak usia dini. Bahkan menjadi sangat tepat karena anak usia dini akan lebih tertanam dalam hati dan benak anak dengan baik. Pancasila merupakan ideologi bangsa Indonesia yang nilai-nilainya bisa menjadi pedoman masyarakat dalam berbangsa dan bernegara. Nilai-nilai dalam Pancasila juga penting dan wajib dikenalkan dan ditanamkan bagi anak-anak usia dini. Untuk mewujudkan pembelajaran paradigma baru yang terdiferensiasi dan berfokus pada peserta didik, satuan pendidikan harus melaksanakan tahapan-tahapan perencanaan pembelajaran dan asesmen intrakurikuler. Adapun yaitu dengan menggunakan adanya kurikulum PAUD. Kurikulum PAUD adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai bahan ajar serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran di PAUD, di mana kurikulum PAUD tersebut bertujuan untuk mengembangkan seluruh potensi anak agar kelak dapat berfungsi sebagai manusia yang utuh sesuai kultur, budaya, dan falsafah suatu bangsa. Adapun prinsip-prinsip pengembangan kurikulum yaitu yang pertama, kurikulum harus bersifat luas. Yang kedua, kurikulum dikembangkan atas dasar perkembangan secara bertahap. Yang ketiga, melibatkan anak didik, orang tua, dan masyarakat. Yang keempat, kurikulum mampu melayani kebutuhan individu anak. Yang kelima, kurikulum dapat mencukupi kebutuhan dan nilai masyarakat sesuai dengan standar kompetensi. Ketujuh, dapat memberikan layanan anak berkebutuhan khusus. Kedelapan, menjalin hubungan dengan keluarga dan bermasyarakat. Memberi perhatian tentang kesehatan dan keselamatan anak. Yang ke-10, mengembangkan prosedur pengelolaan lembaga. 11, pengelolaan sumber daya manusia dan penyediaan sarana dan prasarana. Implementasi kurikulum. Implementasi kurikulum diwujudkan dalam bentuk pengalaman belajar dengan prinsip-prinsip yang menjadikannya lebih mudah dan lebih efektif untuk dikomunikasikan ke berbagai pihak seperti pimpinan sekolah, pendidik, pengawas sekolah, dan staf pendukung lainnya. Mengimplementasikan kurikulum di lembaga PAUD serta melakukan pengelolaan kelas dan lingkungan pembelajaran yang kondusif. Adapun yang dimaksud dengan lingkungan belajar yang kondusif adalah lingkungan belajar di sekolah dalam suasana berlangsungnya proses belajar mengajar. Lingkungan belajar yang kondusif ini perlu diciptakan dan dipertahankan agar pertumbuhan dan perkembangan peserta didik efektif dan efisien sehingga tujuan tercapai secara optimal. Membuat perencanaan pembelajaran dengan kolaboratif dengan cara membuat template yang bisa digunakan sehingga memudahkan pengajar untuk bisa membuat lebih cepat dan memahami isinya. Nah, bagaimana sih langkah-langkah membuat perencanaan pembelajaran yang efektif? Yang pertama, langkah membuat perencanaan yang efektif. Pahami tujuan-tujuan harus jadi hal yang utama agar tahu apa yang ingin dicapai. Kemudian, kenali peserta didik bagaimana cara belajar mereka dan fokuskan perencanaan pembelajaran. Maksimalkan gaya mengajar yang berbeda, menggunakan cara mengajar yang berbeda untuk bisa mengajar dengan efektif setiap murid yang ada. Buat rencana berlebih dan cadangan, membuat diskusi dengan para peserta didik
mengajak mereka untuk bertanya dan mengemukakan pendapat yang mereka miliki. Tulis kemampuan yang diharapkan, tentukan waktu belajar, pastikan kita menentukan waktu yang pas dalam rencana pembelajaran. Digunakan banyak bentuk interaksi. Dengan hal ini, tentu suasana belajar mengajar akan lebih hidup dan mudah untuk dimengerti. Sisakan waktu untuk pertanyaan. Hal ini bisa menjadikan diskusi. Selain itu, memancing lebih banyak pertanyaan yang akan membantu murid memahami materi dengan lebih cepat. Pastikan mudah dimengerti guru pengganti. Penting untuk membuat perencanaan pembelajaran yang mudah dimengerti orang lain ataupun guru pengganti. Nah, kesimpulannya adalah di zaman sekarang ini sangatlah penting penerapan nilai-nilai dasar Pancasila bagi anak usia dini. Selain sebagai pembentukan karakter, penerapan ini juga bisa menjadi wadah untuk memperkenalkan tentang kesatuan dan persatuan bagi anak-anak tersebut. Di zaman yang sudah canggih seperti ini, secara perlahan hampir melupakan apa dasar dari negara kita sendiri. Perlahan harus bisa kembali kita tanamkan nilai-nilai Pancasila ini kepada mereka, terutama juga kepada generasi milenial, karena generasi inilah yang akan memimpin bangsa kita di zaman yang akan datang. Demikianlah penjabaran dari kami mengenai nilai-nilai Pancasila pada anak usia dini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.